Wanita cantik ini dipaksa untuk nikahi seorang pria cacat. Awalnya dihina tapi semua syok saat tahu siapa pria ini. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan suara jangkrik yang nyaring saat senja tiba, tinggal seorang gadis muda bernama Alia. Usianya baru menginjak 22 tahun. Namun wajahnya tampak lebih dewasa karena beban hidup yang ia tanggung sejak kecil. Alia bukan gadis kota yang hidup dengan segala kemudahan. Ia lahir dari keluarga sederhana, bahkan nyaris dikatakan miskin. Ayahnya, Pak Herman, dulunya buruh tani. Kini, seiring usia yang menua dan badan yang sering sakit-sakitan, ia hanya sesekali membantu tetangga memperbaiki kandang atau membersihkan saluran air agar dapat upah sekadar membeli beras. Sementara ibunya, Bu Mirna, terkenal galak dan suka membentak. Bukan hanya kepada Alia, bahkan kepada para tetangga sekalipun. Mereka tinggal di rumah papan yang sudah usang. Atapnya beberapa kali bocor saat musim hujan. Lantainya dari semen kasar, dingin menusuk telapak kaki saat fajar tiba. Namun, disitulah Alia tumbuh bersama adik kecilnya, Rico, yang baru berusia 9 tahun dan duduk di kelas 3 SD. Rico masih polos dan ceria, belum mengerti bahwa hidup mereka begitu berat. Alia lulus SMA 3 tahun lalu. Ia termasuk siswi berprestasi dan sempat mendapat tawaran beasiswa di sebuah universitas negeri di kota, jurusan tata busana. Tapi ibunya dengan enteng berkata, "Kamu pikir kita bisa biayai hidupmu di kota sana? Makan sehari 3 kali saja kadang utang ke warung. Sudah, lupakan kuliah. Bantu emak jualan aja di pasar." Sejak saat itu, Alia tahu, mimpi besarnya untuk menjadi desainer pakaian harus dikubur. Setiap pagi ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar desa. Mulai dari membawa bakul berisi daun-daunan, menata tomat dan cabai di tikar lusuh, hingga menghadapi pembeli cerewet yang suka menawar kelewat murah. Semua itu dijalani Alia tanpa banyak keluh. Meski hatinya kadang perih saat melihat teman-temannya mengenakan jaket alma mater kampus di Instagram, ia selalu mencoba bersyukur. Ia masih punya keluarga, masih bisa makan, dan masih bisa melihat mentari terbit setiap hari. Satu-satunya tempat di mana Alia bisa merasa damai adalah kamar kecilnya di pojok rumah. Disitulah ia menyimpan buku-buku gambar, gunting bekas, dan beberapa potong kain sisa jualan yang ia kumpulkan diam-diam. Ia sering duduk di sana saat malam, menggambar baju-baju impiannya. Blus elegan dari kain batik, dress sederhana dengan sentuhan pita, hingga gamis-gamis modern yang cocok untuk anak muda. Ia bahkan pernah menjahit sendiri baju untuk dirinya dari kain sisa. Sayangnya, ibunya malah mencibir. "Siapa juga yang mau beli baju buatan kamu? Nggak usah ngayal jadi perancang." Tapi Alia tidak pernah membalas. Ia hanya diam, menunduk, lalu kembali ke kamarnya dengan hati remuk tapi mata masih menyimpan cahaya kecil bernama harapan. Hari-hari Alia nyaris sama. Bangun subuh, membantu memasak, menyapu halaman, lalu ikut ibunya ke pasar. Sepulangnya, ia mencuci pakaian, menjemur, dan menjaga adik kecilnya. Pak Herman lebih banyak duduk di kursi rotan depan rumah sambil menghisap rokok lintingan. Kadang ia menggerutu soal tagihan listrik atau utang yang belum bisa dibayar ke Pak RT. Kadang juga, ia membentak Alia jika nasi terlalu lembek atau lupa menyetrika bajunya. Tapi Alia tetap patuh. Tetangga sering berkata, "Alia itu anak paling sabar sedesa ini. Kalau bukan karena dia, rumah itu mungkin sudah hancur." Meski keras, sebenarnya Alia sangat menyayangi keluarganya. Ia sering membelikan jajan untuk Rico dari uang tip yang ia sisihkan diam-diam. Ia juga yang menenangkan ayahnya saat terbatuk keras di malam hari. Tapi semua perhatian itu nyaris tak pernah dibalas dengan kasih sayang. Ibunya terlalu sibuk mengeluh soal kemiskinan, dan ayahnya terlalu sibuk menyesali hidup. Suatu sore,
Saat hujan gerimis turun dan aroma tanah basah menyeruak dari kebun tetangga, Alia duduk di serambi rumah sambil menatap langit. Ia baru saja selesai mencuci kaki Rico yang pulang sekolah penuh lumpur. Bocah itu tertidur di pangkuannya, lelah karena bermain terlalu lama. Alia membelai rambut adiknya, lalu menoleh ke langit yang mulai memerah. "Alia," panggil Pak Herman dari dalam rumah. Suaranya berat dan terdengar tidak biasa. Alia segera berdiri, membaringkan Rico di atas tikar dan masuk ke dalam. Di ruang tengah, ia melihat ayah dan ibunya duduk dengan wajah serius. Di depan mereka ada seorang pria berbadan kurus, mengenakan kemeja lusuh dan membawa map besar. "Ini Pak Junaedi. Beliau dari lembaga keuangan di kota. Rumah kita kena sita, Li," ucap Pak Herman pelan, nyaris seperti berbisik. Alia terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Rumah ini? Tempat mereka tinggal sejak ia kecil? Disita? Apa maksudnya?" "Yah," tanyanya hati-hati. "Utang ayah waktu itu ke bank, buat renovasi dan beli motor, ternyata bunganya jalan terus. Kita nggak bisa bayar. Surat peringatan sudah 3 kali. Ini udah terakhir," jelas Pak Herman, suaranya bergetar. Alia mematung. Semua terasa seperti mimpi buruk yang datang tanpa aba-aba. "Terus, kita bakal tinggal di mana?" Tak ada jawaban. Hening menggantung di antara mereka. Beberapa saat kemudian, Bu Mirna mendengus dan berkata, "Ada yang nawarin jalan keluar. Tapi kamu harus ikut apa kata kami. Demi keluarga ini." Alia mengerutkan dahi. "Apa maksudnya?" Pak Herman menoleh ke istrinya. Lalu Bu Mirna melanjutkan, "Ada orang mau bantu lunasin semua utang, termasuk rumah ini. Tapi syaratnya, kamu harus menikah sama orang itu." Alia langsung menatap ibunya dengan pandangan tidak percaya. "Menikah? Sama siapa? Pokoknya orang baik. Nggak usah banyak tanya. Yang penting dia bisa selamatkan kita dari diusir," bentak Bu Mirna. Alia merasa seluruh tubuhnya membeku. Harapan kecil yang ia peluk selama ini seperti dihempaskan angin kencang. Baru beberapa jam lalu ia masih menggambar sketsa gaun pengantin impiannya. Dan kini orang tuanya ingin menjual hidupnya demi sebidang rumah tua? Namun saat itu, Alia belum tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Bahwa pria asing yang disebut-sebut ibunya sebagai penyelamat utang itu bukanlah orang sembarangan. Ia belum tahu bahwa sosok yang akan ia nikahi bukan hanya memiliki jiwa yang besar, tapi juga rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Untuk malam itu, Alia hanya bisa menangis dalam diam, di kamarnya yang remang-remang, dengan Rico masih tertidur di sampingnya dan suara hujan mengiringi luka dalam hatinya. Ia tak tahu harus marah kepada siapa, atau berharap pada apa. Yang ia tahu, ia hanya ingin tetap bermimpi, meski kenyataan terlalu kejam untuk dipeluk. Pagi itu suasana rumah Alia terasa lebih sunyi dari biasanya. Biasanya, sejak subuh Bu Mirna sudah ribut menyuruh Alia memanaskan air, menyapu halaman, atau menyiapkan dagangan untuk ke pasar. Tapi pagi ini, suara ibunya tak terdengar. Bahkan dari kamar, Alia bisa mencium aroma asing, wangi sabun yang biasanya tidak pernah dipakai di rumah mereka. Alia keluar kamar, masih mengenakan daster lusuh berwarna pudar. Rico sudah berangkat sekolah sejak jam 6 tadi, dan ayah belum terdengar batuk-batuk seperti biasanya. Namun begitu ia tiba di ruang tamu, langkah Alia terhenti seketika. Seorang pria berjas hitam duduk tegak di kursi kayu reot milik keluarga mereka. Rambutnya klimis, wajahnya tenang, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. Di tangannya ada map tebal berisi berkas-berkas. Ia tampak begitu kontras dibandingkan ruang tamu mereka yang berdebu dan kusam. Di hadapannya, Pak Herman duduk dengan wajah tegam, sementara Bu Mirna menyuguhkan teh dengan tangan sedikit gemetar. "Ini anaknya?"
Tanya pria itu sambil melirik ke arah Alia yang masih berdiri bingung. Pak Herman mengangguk. Iya, ini Alia. Silakan duduk, ucap pria itu sopan namun terasa dingin. Saya Hendra, pengacara perwakilan dari PT Sumber Agra Property. Alia perlahan duduk di samping ayahnya. Masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Saya datang ke sini karena ada masalah serius yang harus diselesaikan, Pak Herman, lanjut Hendra. Rumah ini sudah dalam proses lelang, karena tunggakan utang yang belum dilunasi sejak 2 tahun lalu. Perusahaan kami membeli hak tagih dari bank, dan kini kepemilikan rumah ini secara hukum sudah berpindah tangan. Alia menoleh cepat ke arah ayahnya, tak percaya. Apa maksudnya? Rumah ini bukan milik kita lagi, tanyanya pelan. Pak Herman tak menjawab. Ia hanya menunduk. Sementara Bu Mirna berdiri di sudut ruangan, wajahnya tegang. Surat peringatan sudah dikirim 3 kali. Tunggakan sebesar 87 juta rupiah, ditambah denda keterlambatan dan biaya hukum. Total kewajiban Anda mencapai 115 juta. Jelas Hendra tanpa tedeng aling-aling. Dan jika dalam waktu 7 hari ke depan tidak ada penyelesaian, kami akan mengambil alih rumah ini. Termasuk mengosongkannya. Alia merasa jantungnya nyaris berhenti. 115 juta? Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan untuk makan saja kadang harus berutang ke warung Bu Ida. Tapi, Pak, tolong beri kami waktu. Kami belum punya tempat lain. Anak saya masih kecil, pinta Bu Mirna lirih, berbeda dari biasanya yang selalu lantang. Namun Hendra hanya mengangguk singkat. Saya hanya menyampaikan sesuai prosedur. Ada kontak yang bisa dihubungi jika Bapak dan Ibu ingin negosiasi atau menyicil. Tapi keputusan akhir tetap pada pihak pemilik aset saat ini. Tanpa menunggu tanggapan lebih lanjut, pria itu bangkit, menyerahkan selembar kertas kepada Pak Herman, dan berjalan keluar dengan langkah mantap. Tak lama suara mesin mobil terdengar, menjauh di kejauhan. Begitu pria itu pergi, suasana di dalam rumah berubah tegang. Bu Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu melempar cangkir teh ke dinding dengan emosi. Ini semua salah kamu, Alia, bentaknya tiba-tiba. Alia tersentak. Salah aku? Apa hubungannya? Kalau kamu bisa bantu cari uang, kerja di kota, atau kawin sama orang kaya, mungkin kita nggak bakal serendah ini. Maki ibunya, suaranya tinggi, tajam menusuk. Pak Herman masih diam. Lelaki tua itu tampak pasrah, seperti kehilangan daya juang. Sementara Alia hanya bisa mematung, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia tahu kondisi ekonomi keluarganya sulit. Ia tahu bahwa ayahnya memiliki utang. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa rumah satu-satunya tempat berlindung itu sudah bukan milik mereka lagi. Dan kini, ia dituduh sebagai beban. Alia menelan ludah. Aku sudah bantu emak setiap hari. Aku nggak pernah nolak kerja. Aku nggak pernah kabur dari rumah. Tapi kenapa semuanya jadi salah aku? Kamu tuh cuma bisa nurut, iya aja. Mana ada orang kaya yang mau sama kamu? Jangankan menolong, ngelirik aja ogah. Bu Mirna tidak berhenti menyalahkan. Alia mengatupkan bibir, menahan tangis yang ingin pecah. Ia melangkah cepat menuju kamarnya, mengunci pintu, dan duduk di sudut tempat tidurnya yang sempit. Matanya panas, air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Di luar, suara pertengkaran kecil masih terdengar samar. Tapi di kamar itu, dunia Alia seakan runtuh perlahan. 1 jam berlalu dalam keheningan. Lalu pintu kamarnya diketuk pelan. Alia, keluar. Ada yang mau ketemu kamu, kata Pak Herman dari balik pintu. Alia membuka pintu dengan wajah sembab. Di ruang tamu, sudah ada seorang pria paruh baya berdiri sambil memegang map coklat. Wajahnya ramah,
Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak bisa ditebak. Perkenalkan, saya Pak Salim. Saya diutus oleh seseorang yang ingin membantu keluarga kalian, ucapnya. Alia mengerutkan dahi. Membantu bagaimana, Pak? Semua utang keluarga kamu akan dibayar lunas. Rumah ini akan kembali atas nama keluarga kalian. Termasuk tambahan uang tunai agar kalian bisa hidup dengan lebih layak, jawab Pak Salim tenang. Alia menatap ayah dan ibunya, bingung. Bu Mirna sudah menatap penuh harap. Tapi ada syaratnya, sambung Pak Salim. Alia mulai merasakan firasat buruk. Apa syaratnya? Kamu harus menikah dengan pria yang mengajukan tawaran ini. Alia menganga. Menikah? Pak Salim mengangguk. Dia tidak ingin namanya disebut sampai kamu menyetujui. Tapi dia serius. Dia tidak butuh mas kawin, tidak menuntut pesta. Cukup kamu mau menikah dengannya. Dia akan urus semua. Bagaimana saya bisa menikah dengan orang yang saya tidak kenal, tidak tahu rupa, tidak tahu niatnya? Suara Alia sedikit bergetar. Bu Mirna tiba-tiba menyela, Alia. Ini kesempatan kita diselamatkan. Kamu jangan egois. Rumah ini akan disita kalau kamu nolak. Alia berdiri, menatap ibunya dengan kecewa. Jadi kalian ingin aku menyerahkan hidupku begitu saja pada orang asing? Demi rumah ini. Demi keluarga kamu. Demi kami, bentak ibunya. Pak Herman mencoba menenangkan. Kita pikir dulu baik-baik. Jangan emosi. Namun Bu Mirna sudah terbakar emosi. Pikir apa lagi? Kalau bukan karena kamu, kita nggak bakal segini menderitanya. Pak Salim mengangkat tangan pelan, memberi isyarat menenangkan. Tawaran ini tidak akan datang 2 kali. Waktu kalian hanya 7 hari. Setelah itu, pria itu pamit, meninggalkan map berisi surat-surat penawaran dan kontak yang bisa dihubungi. Saat pintu tertutup, hening kembali menyelimuti rumah itu. Tapi dalam hati Alia, badai sudah berkecamuk. Ia masuk ke kamarnya kembali, kali ini lebih tenang. Namun bukan karena damai, melainkan karena ia merasa hatinya sudah tak punya ruang lagi untuk kecewa. 7 hari. Dalam 7 hari, ia harus memilih. Menikah dengan pria misterius atau membiarkan keluarganya tinggal di jalanan. Namun satu hal yang belum Alia ketahui, adalah bahwa pria itu diam-diam sudah mengenalnya jauh sebelum hari ini. Dan niatnya untuk menikah bukan sekadar ingin menolong. Ada rahasia, ada alasan, dan ada balas dendam lama yang belum terungkap. Malam itu hujan turun deras. Langit seperti ikut menangisi keputusan yang sebentar lagi harus diambil Alia. Di dalam kamar sempitnya, Alia duduk memeluk lutut, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup tirai. Air mata sudah kering, tapi luka di dalam hatinya terus menganga. Ia sudah kehabisan alasan untuk menolak. Tak ada yang membela. Tak ada tempat untuk berpaling. 7 hari telah berlalu sejak tamu itu datang. Dan keputusan keluarga sudah bulat. Alia harus menikah demi menyelamatkan rumah dari penyitaan. Ia mencoba berbicara lagi, mencoba meminta waktu tambahan, mencoba memohon agar ayahnya berpikir ulang. Tapi semuanya sia-sia. Alia, kamu pikir kita punya pilihan lain, kata Bu Mirna siang tadi. Kalau kamu masih punya hati, kalau kamu benar-benar peduli sama keluarga ini, kamu akan menurut. Menikah dengan orang yang bahkan aku tak kenal, suara Alia pecah. Menikah demi utang? Emak, ayah, apa kalian sudah tidak anggap aku manusia? Pak Herman hanya menunduk. Ia terlalu lelah untuk melawan istrinya, terlalu takut melihat rumahnya disita. Kami tahu ini berat, Nak, tapi kadang hidup memang tidak memberi kita banyak pilihan. Alia hanya bisa menjerit dalam hati. Ini bukan pernikahan. Ini hukuman. Hari pernikahan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tak ada pesta.
Tak ada rias pengantin. Bahkan tak ada satupun keluarga jauh yang diundang. Semuanya dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri penghulu, 2 saksi, dan keluarganya. Bahkan sosok pria yang akan dinikahinya baru muncul sesaat sebelum ijab kabul dimulai. Namanya Rafa. Dia datang mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Rambutnya hitam tebal, wajahnya bersih dan tenang. Tapi yang membuat semua mata langsung menatap adalah tongkat kayu berlapis logam yang menopang kakinya. Ia berjalan sedikit pincang, namun tetap tegap dan percaya diri. Alia menatapnya dengan campuran bingung dan kaget. Ini pria yang selama ini menawarkan uang untuk menikahinya? Rafa menatap balik ke arah Alia. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan lembut seperti calon pengantin lain. Yang ada hanya sorot mata dingin dan penuh rahasia. Dan dalam satu lirikan, Alia merasa tubuhnya membeku. Ijab dan kabul, suara penghulu memecah keheningan. Suara Pak Herman terdengar pelan tapi tegas saat menjabat tangan Rafa. Satu kalimat pendek, dan hidup Alia berubah selamanya. Sesaat setelah akad selesai, semua orang hanya terdiam. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Bu Mirna sibuk merapikan map surat rumah. Senyum di bibirnya lebar seperti habis menang undian. Pak Herman hanya duduk terdiam, entah menyesal atau lega. Alia duduk di samping Rafa, tapi sejauh mungkin menjaga jarak. Ia menunduk, tidak ingin berbicara. Rafa sendiri tampak tenang. Ia tahu ia dibenci. Ia tahu perempuan di sampingnya menikah karena terpaksa. Tapi ia tidak peduli. 1 jam kemudian, mereka sudah duduk di dalam mobil. Bukan mobil mewah, tapi cukup nyaman. Sopirnya tampak mengenal Rafa dengan baik. Kita ke rumah, kata Rafa pelan. Rumah? Alia mengulang tanpa sadar. Tempat kita tinggal mulai hari ini. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan. Alia hanya bisa melihat keluar jendela, menatap jalanan yang basah oleh hujan, dan merasa seperti dirinya sedang dibawa ke dunia yang sama sekali asing. Rumah yang dimaksud Rafa berada di pinggiran kota, tak terlalu besar namun bersih dan rapi. Lingkungannya tenang, sedikit jauh dari hiruk-pikuk. Alia turun dari mobil dan memandangi bangunan itu. Entah kenapa, perasaan asing di dadanya makin kuat. Rafa berjalan pelan dengan tongkatnya, membuka pintu dan mempersilakan Alia masuk. Silakan. Ini rumahmu juga sekarang. Alia masuk, melihat sekeliling. Ruang tamunya minimalis, ada sofa abu-abu, rak buku di sudut, dan meja kayu. Dapur menyatu dengan ruang makan. Semuanya tampak tertata dan bersih. Tapi dingin. Sangat dingin. Seperti rumah ini tidak punya hati. Kamar kamu di lantai atas. Aku di bawah, kata Rafa lagi. Kamu bebas atur ritmemu sendiri. Aku tidak akan mengganggu. Alia hanya mengangguk pelan. Kenapa kamu pilih aku? Tanyanya tiba-tiba. Rafa terdiam sebentar, lalu menjawab datar. Karena aku bisa. Jawaban itu membuat dada Alia semakin sesak. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk. Alia hidup dengan pria asing yang tidak banyak bicara. Rafa tak pernah menyentuhnya, tak pernah memaksanya apapun. Tapi justru sikap acuhnya itu yang membuat Alia merasa seperti barang yang dibeli dan ditaruh di sudut ruangan. Yang lebih menyakitkan lagi, adalah reaksi orang-orang. Begitu kabar pernikahan Alia tersebar, bisik-bisik mulai terdengar. Pantas nikah diam-diam, rupanya sama orang cacat. Yah, demi uang, apapun dilakukan. Alia tuh pintar juga. Nggak perlu kerja keras, langsung dapat rumah dan harta. Alia mendengar semua itu saat ke warung, saat membeli sayur, bahkan saat lewat di depan gang. Tatapan sinis, cibiran di balik senyum, dan ucapan menyakitkan seakan menghujani setiap langkahnya. Ia ingin marah,
ingin membela diri. Tapi apa yang bisa ia katakan? Bahwa dia dipaksa? Bahwa semua ini terjadi karena keluarganya punya utang? Semua akan terdengar seperti alasan. Pada akhirnya, Alia hanya bisa diam dan menelan semuanya sendiri. Malam-malam menjadi waktu terberat. Ia sering menangis di balik selimut, berharap ada keajaiban yang membawanya kembali ke masa sebelum semuanya berubah. Ia membenci rumah itu, membenci pernikahan itu, dan perlahan mulai membenci dirinya sendiri. Tapi yang paling membuat Alia bingung adalah Rafa. Rafa tidak pernah menyalahkannya. Tidak pernah marah. Tidak pernah kasar. Bahkan kadang pria itu menyiapkan sarapan pagi, atau meninggalkan makanan di meja makan tanpa sepatah kata pun. Tapi tetap saja, ada jarak yang tak bisa dijangkau di antara mereka. Rafa seperti menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum ingin ia ungkap. Sampai suatu sore, saat Alia membersihkan lemari buku, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto lama. Di dalamnya ada Alia, masih berseragam putih abu-abu, berdiri di halaman sekolah. Di belakangnya, ada Rafa, duduk di kursi roda. Alia menatap foto itu dengan kening berkerut. Ia tidak ingat pernah mengenal pria itu saat sekolah. Tapi jelas Rafa ada di latar belakang foto itu. Matanya menatap ke arah Alia. Ia menyimpan foto itu, dan mulai menyadari bahwa mungkin Rafa mengenalnya jauh sebelum pernikahan ini. Dan mungkin pernikahan ini bukan sekadar menolong. Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding putih di kamar barunya. Hari sudah sore, cahaya matahari mengintip lewat sela-sela tirai. Kamar itu bersih dan tertata rapi, dengan ranjang yang nyaman dan lemari kayu di sudut. Tidak ada hiasan mencolok, tak ada kesan kehangatan, namun juga tidak terasa menakutkan. Hanya sunyi. Sudah 5 hari sejak ia resmi menjadi istri Rafa. 5 hari hidup dalam rumah yang sepi, di bawah atap yang asing, bersama pria yang nyaris tak pernah berbicara. Dalam 5 hari itu pula, Alia belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menikah. Bukan dengan pria yang dicintainya, bukan karena ia ingin, tapi karena keadaan yang memaksanya. Rafa, pria itu, ternyata jauh dari bayangan buruknya. Ia bukan orang kasar, tidak sombong, tidak juga menyeramkan. Sejak hari pertama mereka tinggal bersama, Rafa tidak pernah sekalipun menyentuh Alia tanpa izin. Ia bahkan langsung mengatakan, "Kamar ini untukmu. Aku tidur di bawah. Kamu tidak perlu khawatir." Saat mendengarnya, Alia hanya bisa mengangguk, tanpa tahu harus bersyukur atau curiga. Tapi malam pertama, kedua, hingga kelima pun berlalu tanpa gangguan. Bahkan saat Alia tidak sengaja menuruni tangga tengah malam untuk mengambil air dan melihat Rafa masih duduk di ruang tamu sambil membaca, pria itu hanya menoleh dan berkata, "Tidur saja, nanti masuk angin." Lalu kembali membaca. Perlakuan Rafa memang baik. Ia tidak cerewet, tidak menuntut Alia melakukan apapun. Tidak pernah memintanya memasak, mencuci, atau membersihkan rumah. Ia juga tidak menanyakan masa lalu Alia, tak pernah menyentuh soal keluarganya atau alasan kenapa pernikahan ini terjadi. Namun, justru itulah yang membuat Alia semakin merasa terasing. Hari-harinya terasa datar. Ia bangun pagi, turun ke dapur, menemukan sarapan sudah tersedia di meja. Kadang hanya roti panggang dan susu, kadang bubur hangat dan teh manis. Tidak ada catatan. Tidak ada suara. Setelah itu, Rafa biasanya pergi ke ruang belakang yang sepertinya dijadikan ruang kerja. Alia tidak tahu apa yang dikerjakan pria itu di sana. Hanya saja, setiap kali ia lewat, ia bisa mendengar suara ketikan keyboard dan nada suara dari telepon. Seolah Rafa menjalani 2 kehidupan. Satu di luar jangkauan Alia, dan satu lagi sebagai suami yang terlalu sopan untuk disentuh. Alia sering duduk di beranda rumah, memandang langit,
mencoba mengusir rasa hampa yang perlahan menggerogotinya. Ia tak bisa kembali ke rumah orang tuanya. Sejak hari pernikahan itu, ibunya hanya menghubungi sekali. Itu pun hanya untuk memastikan sertifikat rumah sudah dikembalikan. Ayahnya tak pernah menelepon. Dan adiknya, entah bagaimana kabarnya sekarang. Tak satu pun dari keluarganya menghubungi, seolah Alia telah selesai menjadi bagian dari mereka. Dan Rafa pun tidak berusaha mengisi kekosongan itu. Hari itu, saat matahari mulai turun ke ufuk barat, Alia memutuskan untuk bicara. Ia mengetuk pintu ruang kerja Rafa perlahan. "Maaf," katanya dari balik pintu. "Boleh aku bicara sebentar?" Suara di dalam berhenti. Lalu terdengar langkah pelan, dan pintu dibuka. Rafa berdiri di depan pintu, seperti biasa mengenakan kemeja sederhana dan celana panjang. Tongkatnya bersandar di dinding dekat meja kerja. "Ada apa?" tanyanya sopan. Alia menggigit bibir, gugup. "Aku hanya ingin tahu, kamu kerja apa?" Rafa terlihat terkejut sesaat, tapi kemudian tersenyum tipis. "Aku menjalankan bisnis daring. Perdagangan digital dan pengelolaan aset." "Oh." Alia tidak begitu mengerti, tapi ia mengangguk. "Kamu ingin melihat?" tanya Rafa. Alia ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Rafa mempersilakannya masuk. Ruangan itu bersih dan rapi, dengan 2 monitor besar di atas meja, laptop, dan tumpukan buku di rak-rak. Di dinding ada papan tulis dengan beberapa catatan strategi bisnis. Alia tertegun. Ia tidak menyangka pria yang dicap catat oleh orang-orang di kampungnya ternyata hidup dalam dunia yang begitu terorganisir dan profesional. "Aku kira kamu tidak bekerja," kata Alia akhirnya. Rafa menoleh, menatapnya. "Karena kakinya rusak?" tanyanya, pelan tapi jelas. Alia merasa tersengat. "Bukan begitu maksudku." "Tidak apa-apa," potong Rafa cepat. "Aku sudah terbiasa." Hening menyelimuti ruangan itu. Alia merasa tak enak hati. Ia ingin minta maaf, tapi lidahnya keluh. Rafa sendiri tampak tenang, namun sorot matanya tampak menyimpan banyak luka. Luka yang tak pernah ia ceritakan, dan mungkin tak akan pernah. "Kalau kamu mau, kamu bisa bantu aku," kata Rafa tiba-tiba. "Maksudnya?" tanya Alia kaget. "Aku sedang memulai lini bisnis fashion. Butuh seseorang yang paham rasa dan selera perempuan. Aku bisa ajari kamu, kalau kamu mau," jawab Rafa sambil memalingkan wajah. Alia tertegun. Fashion? Bukankah itu mimpi kecilnya dulu? Membuka butik sendiri, meski hanya di desa. Tapi sekarang, dia bingung harus merasa senang atau waspada. Apa ini bentuk perhatian? Atau sekadar tanggung jawab karena mereka sudah menikah? "Aku pikir-pikir dulu," jawab Alia hati-hati. Rafa mengangguk. Tidak perlu terburu-buru. Hari-hari selanjutnya berjalan sedikit berbeda. Alia mulai ikut duduk di meja makan bersama Rafa, meski mereka lebih sering makan dalam diam. Kadang Rafa bercerita pendek soal pekerjaannya, dan kadang Alia hanya menjawab dengan anggukan atau senyum tipis. Tapi setidaknya, ada percakapan. Alia juga mulai memberanikan diri merapikan rumah. Ia mengganti tirai, menanam bunga di pot halaman depan, dan sesekali mencoba memasak sendiri. Rafa tak pernah memuji, tapi ia selalu menghabiskan makanan Alia tanpa sisa, dan itu cukup menjadi isyarat. Namun begitu, satu hal tetap tak berubah, jarak di antara mereka. Malam tetap sunyi. Alia tetap tidur sendirian di kamar atas. Rafa tetap di bawah. Tak ada yang berusaha mendekat, apalagi memaksa. Mereka hidup seperti 2 orang asing yang tinggal di rumah sama, terikat oleh status hukum, tapi tidak oleh cinta atau keinginan. Suatu malam, saat Alia duduk di atas tempat tidurnya sambil membaca, ia mendengar suara batuk dari lantai bawah.
Ia menajamkan telinga. Batuk itu terdengar parah, seperti tertahan. Ia segera bangkit dan turun. Ia menemukan Rafa duduk di sofa, menutup mulut dengan tisu. Wajahnya pucat. "Kamu kenapa?" tanya Alia panik. "Tidak apa-apa," jawab Rafa cepat. "Hanya masuk angin." Alia tidak percaya begitu saja. "Aku buatkan teh jahe, ya." Untuk pertama kalinya, Rafa tidak menolak. Beberapa menit kemudian, Alia kembali dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di samping Rafa, sedikit gugup tapi mencoba tetap tenang. "Terima kasih," ujar Rafa pelan. "Sama-sama," jawab Alia. Dan di malam itu, dalam keheningan ruang tamu yang temaram, untuk pertama kalinya mereka duduk berdekatan tanpa merasa canggung. Tidak banyak bicara, tidak ada sentuhan, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa perlahan, dinding di antara mereka mulai retak. Sudah hampir sebulan Alia tinggal bersama Rafa. Waktu berlalu perlahan, penuh keheningan yang kadang menenangkan, kadang menyesakkan. Namun, sejak hari-hari terasa lebih akrab dan Alia mulai membuka diri, matanya juga terbuka pada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian. Ada sesuatu yang aneh. Ada bagian dari hidup Rafa yang seperti sengaja disembunyikan. Awalnya, Alia mengira rumah mereka hanyalah rumah sederhana di pinggiran kota. Kecil, tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Tapi seiring ia mulai membersihkan dan mengatur ulang beberapa ruangan, Alia menyadari sesuatu. Perabotan di rumah itu jauh dari kesan sederhana. Lemari yang ia kira hanya kayu biasa ternyata berlapis ukiran khas Jepara. Sofa ruang tamu terbuat dari kulit asli. Meja makan pun dari marmer. Bukan granit murah seperti yang biasa ia lihat di toko mebel. Bahkan peralatan dapur, panci, oven, dan pemanggang. Semuanya dari merek-merek mahal yang hanya ia lihat di majalah atau iklan televisi. Alia mulai bertanya-tanya. Rafa tidak pernah terlihat boros. Penampilannya selalu sederhana. Ia bahkan tidak memiliki banyak pakaian. Hanya beberapa stel kemeja dan celana yang terus dipakai bergantian. Tapi mengapa rumahnya tampak seperti milik orang berkelas? Pertanyaan itu semakin membesar ketika Alia tanpa sengaja melihat Rafa keluar malam diam-diam. Waktu itu hampir pukul 10 malam. Alia sedang menjemur handuk di belakang rumah ketika mendengar suara mobil berhenti di depan. Ia mengintip dari balik tirai dapur. Sebuah mobil hitam mengilap, model terbaru yang harganya pasti ratusan juta. Berhenti tepat di depan gerbang. Pintu rumah terbuka. Rafa keluar perlahan dengan tongkatnya, lalu masuk ke mobil itu setelah dibukakan pintunya oleh seorang sopir bersetelan hitam. Alia terpaku di tempat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak pernah sebelumnya Rafa mengatakan bahwa ia akan keluar malam. Dan lebih anehnya lagi, ia dijemput dengan mobil semewah itu. Rafa baru pulang lewat tengah malam. Alia yang menunggu di ruang tamu pura-pura tertidur di sofa. Rafa berjalan pelan masuk ke rumah, menatap Alia sejenak, lalu memadamkan lampu tanpa berkata apapun. Seolah ia tahu istrinya tidak benar-benar tidur, tapi memilih membiarkannya. Sejak malam itu, Alia makin sulit tidur. Ia mulai mengamati Rafa lebih teliti. Setiap pagi, pria itu tetap berperilaku seperti biasa, membuatkan sarapan, bekerja di ruang belakang, dan berbicara seperlunya. Tapi setiap malam, Alia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil. Kadang Rafa menerima telepon dengan suara sangat pelan. Kadang ia mengenakan jam tangan yang berbeda, lebih mewah dari biasanya. Dan yang paling membuat Alia semakin curiga, ada satu ruangan di dalam rumah yang selalu dikunci. Ruangan itu berada di samping ruang kerja Rafa. Pintu kayu coklat tua dengan gagang logam berat. Saat pertama kali Alia hendak menyapu seluruh rumah, ia mencoba membuka pintu itu, tapi terkunci. Ia pikir hanya gudang atau tempat penyimpanan barang-barang lama. Namun yang membuatnya heran,
Rafa pernah berkata dengan nada tegas, "Jangan pernah mencoba masuk ke ruangan itu. Itu bagian pribadiku." Alia diam saja saat itu. Tapi larangan itu justru membuatnya semakin ingin tahu. Satu sore, ketika Rafa keluar membeli kebutuhan rumah, Alia mencoba mengintip ke lubang kunci. Tapi tak terlihat apapun, gelap dan sunyi. Ia meraba-raba sekeliling pintu, berharap menemukan kunci cadangan. Nihil. Tidak ada apa-apa. Namun saat berdiri lebih dekat, Alia mencium aroma khas dari balik pintu. Bukan bau apek seperti gudang, melainkan aroma parfum maskulin yang sangat lembut dan mahal. Ia pernah mencium bau itu, ya, waktu Rafa pulang malam-malam. Itu bukan bau Rafa yang biasanya, tapi bau seseorang yang berdandan dengan rapi, berkelas, dan menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Alia memberanikan diri bertanya, "Tadi malam kamu pergi kemana?" Rafa yang sedang membaca hanya menoleh sekilas. "Ada urusan pekerjaan." "Pekerjaan seperti apa sampai kamu harus dijemput mobil mewah?" tanya Alia, mencoba tersenyum meski jantungnya berdegup. Rafa tidak langsung menjawab. Ia meletakkan bukunya, menatap Alia dalam-dalam. "Aku tidak ingin kamu khawatir." "Kalau begitu beritahu aku yang sebenarnya," desak Alia. "Kamu ini siapa sebenarnya, Rafa?" Lelaki itu terdiam lama. Lalu menjawab pelan, "Aku hanya orang biasa yang kebetulan punya masa lalu yang tidak ingin aku buka." "Ruangan yang dikunci itu, bagian dari masa lalu kamu juga?" "Ya." Alia ingin bertanya lebih banyak. Tapi melihat sorot mata Rafa, lelah, sayu, namun mengunci banyak rahasia, ia mengurungkan niat. Malam itu, saat Rafa tertidur di sofa bawah seperti biasa, Alia hanya bisa menatap langit-langit kamarnya. Rasa penasaran mulai menjelma menjadi kegelisahan. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa pria dengan keterbatasan fisik bisa hidup dalam rumah berperabot mewah, memiliki mobil mahal yang menjemputnya tengah malam, dan ruangan terkunci yang bahkan tak boleh disentuh istri sahnya sendiri? Beberapa hari kemudian, pertanyaan-pertanyaan itu semakin bertumpuk ketika Alia menerima paket. Bukan atas namanya, melainkan untuk Rafa. Tapi kurir menyodorkannya ke tangan Alia karena Rafa sedang mandi. Alia tidak berniat membuka, hanya sekadar meletakkannya di atas meja. Tapi tulisan di sudut kotaknya menarik perhatiannya. Personal Viral Group, Confidential. Alia memicingkan mata. Viral Group? Ia pernah mendengar nama itu. Sebuah perusahaan besar di bidang teknologi dan keuangan. Tapi kenapa nama Rafa ada di sana? Saat Rafa keluar dari kamar mandi, ia langsung mengambil kotak itu tanpa berkata apa-apa. Wajahnya datar, tapi matanya jelas menyiratkan bahwa ia tahu Alia melihatnya. "Kamu kerja di sana?" tanya Alia pelan. Rafa diam sejenak, lalu menjawab, "Tidak langsung. Aku hanya berkaitan." Jawaban itu membuat Alia makin bingung. Tapi kali ini, ia memilih tak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, jika terus mendesak, Rafa bisa saja makin menutup diri. Namun, rasa penasarannya tak bisa dibendung. Beberapa malam kemudian, Rafa kembali keluar dijemput. Tapi malam itu, Alia diam-diam mengikuti. Ia menyewa ojek daring yang mengikuti dari jauh. Mobil hitam itu melaju ke arah pusat kota, lalu berhenti di sebuah gedung tinggi yang tampak eksklusif. Rafa turun dari mobil, dibantu seseorang berbadan kekar. Ia mengenakan jas malam itu, hal yang belum pernah Alia lihat. Dengan tongkat di tangan, Rafa masuk ke gedung itu seperti seseorang yang dihormati. Alia tak bisa masuk, tapi ia melihat dari jauh papan nama di depan gedung. RL Holdings Executive Floor. Malam itu, Alia pulang dengan hati campur aduk. Ia baru menyadari satu hal yang membuat semuanya semakin tak masuk akal. Rafa bukan pria miskin yang dikira orang-orang.
Bukan pria penyandang disabilitas yang butuh dikasihani. Ia punya rahasia besar. Dan Alia adalah istri dari pria misterius itu, tanpa tahu apa-apa. Keesokan paginya, Rafa sudah menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi saat Alia duduk, ia tidak makan apa-apa. Ia hanya menatap pria itu dalam diam. "Aku tahu kamu mengikutiku," kata Rafa pelan, tanpa menatap langsung. Alia kaget. Ia menahan napas. Rafa menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak marah. Tapi aku belum siap menjelaskan semuanya." "Kenapa?" tanya Alia nyaris berbisik. "Karena aku tidak yakin kamu akan tinggal jika kamu tahu siapa aku sebenarnya," jawab Rafa, jujur dan dingin. Jawaban itu seperti pisau dingin yang menyayat. Alia tidak tahu apakah ia harus merasa takut, marah, atau penasaran. Yang pasti, ia semakin yakin Rafa menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan cepat atau lambat, semua itu akan terungkap. Malam itu, rumah kecil di pinggiran desa itu tampak sunyi, seperti biasanya. Lampu ruang tamu redup, dan angin malam yang berhembus pelan membawa aroma tanah basah yang segar. Alia sudah berada di kamarnya, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin rumit. Sejak tinggal bersama Rafa, hidupnya penuh teka-teki yang membuatnya gelisah. Namun malam ini, rasa penasaran itu berubah menjadi ketegangan yang tak bisa diabaikan. Ketika suara Rafa terdengar dari ruang tengah, Alia langsung terjaga. Suara itu terdengar sangat jelas, karena Rafa biasanya tidak pernah berbicara dengan suara keras. Tapi kali ini, ia terdengar sangat serius, hampir seperti sedang bernegosiasi dalam sebuah pertemuan penting. Alia diam-diam membuka pintu kamar, menyelinap ke lorong kecil yang menghubungkan kamar Rafa dan ruang tamu. Ia mendekatkan telinganya ke pintu yang sedikit terbuka. Suara Rafa berbicara melalui telepon sangat jelas. "Ya, saham perusahaan akan naik 15% dalam 2 bulan ke depan," ucap Rafa dengan suara tenang tapi penuh keyakinan. "Proyek di kawasan industri sudah hampir selesai, dan dana yang masuk mencapai miliaran rupiah. Jangan khawatir, semua akan sesuai rencana." Alia terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kata-kata seperti saham, proyek, dan miliaran rupiah seperti melayang di udara malam itu. Ia menggenggam tirai, berusaha menahan degup jantungnya yang tiba-tiba cepat. Kenapa Rafa berbicara tentang hal-hal sebesar itu? Apakah benar pria yang dipaksa dinikahinya ini sebenarnya seorang pengusaha besar? Telepon selesai. Rafa menutup gagang telepon dan duduk termenung sebentar, seolah memikirkan sesuatu yang sangat berat. Alia mundur perlahan ke kamarnya, tapi rasa penasaran itu sudah menjadi api yang membara di dalam dada. Keesokan paginya, saat Rafa berangkat, Alia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia harus tahu siapa sebenarnya Rafa. Dengan penuh tekad, ia mengenakan pakaian seadanya dan berjalan ke warnet desa yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Warnet itu selalu ramai, terutama di sore dan malam hari. Namun pagi itu, hanya beberapa anak sekolah yang sedang bermain game online. Alia duduk di depan komputer dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ia membuka browser dan mengetik nama Rafa, dengan harapan ada sesuatu yang muncul. Tapi tentu saja, nama Rafa terlalu umum. Ia mencoba mengingat apa yang pernah ia dengar Rafa sebut dalam percakapan telepon tadi malam. Saham, proyek, perusahaan. Ia pun menambahkan kata-kata itu ke pencarian, seperti Rafa Saham Indonesia atau Rafa Proyek Properti. Satu persatu hasil muncul. Beberapa artikel tentang proyek besar di kota-kota besar, laporan keuangan perusahaan besar, dan berita investasi saham yang sedang naik daun. Namun, belum ada yang cocok dengan Rafa. Lalu,
Alia mencoba mencari dengan nama belakang Rafa. Tapi ia tidak tahu nama lengkap suaminya. Karena Rafa selalu menghindari pertanyaan tentang keluarganya dan identitas lengkapnya. Alia menghela napas, merasa hampir putus asa. Tapi ia tidak menyerah. Ia ingat bahwa beberapa kali Rafa menyebut singkatan RL Group saat berbicara tentang pekerjaan atau menerima paket. Dengan itu, Alia mengetik RL Group di mesin pencari. Seketika, banyak artikel dan berita muncul. RL Group adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan properti. Banyak proyek besar mereka yang sedang berjalan di berbagai kota besar Indonesia. Namun, satu hal yang membuat Alia terkejut adalah foto profil CEO perusahaan itu. Pria di foto itu tampan, berjas rapi, dan duduk di kantor yang megah. Tapi yang paling mencuri perhatian Alia adalah bahwa pria itu menggunakan tongkat bantu kaki, persis seperti Rafa. Alia menatap layar monitor dengan mata membelalak. Ia merasa dunia seolah berputar kencang. Apakah suaminya ini benar-benar CEO dari RL Group? Apakah selama ini Rafa yang sederhana dan tertutup ini menyembunyikan kekayaan besar? Sambil mengusap peluh di dahinya, Alia membaca artikel tentang kisah sukses pria tersebut. Artikel itu menceritakan bahwa pria itu pernah mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya lumpuh. Namun tidak menghalangi dirinya untuk menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Namanya adalah Rafa Laksana. Rafa Laksana. Sama persis dengan nama suaminya. Alia hampir tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa seseorang seperti Rafa, yang selama ini ia anggap hanya pria sederhana dengan cacat fisik, ternyata adalah pria yang selama ini menjadi mimpi banyak orang? Namun rasa penasaran Alia tidak berhenti di situ. Ia mencoba mencari berita lain, mencari foto-foto terbaru dan liputan media tentang Rafa Laksana. Semuanya memperkuat dugaan Alia bahwa suaminya adalah orang yang sangat berbeda dari apa yang selama ini ia lihat. Ketika ia hendak menutup laptop, tiba-tiba suara dari belakang membuatnya terkejut. "Alia, kamu di sini?" Alia menoleh. Ternyata pemilik warnet, Pak Hasan, berdiri di depan pintu sambil tersenyum ramah. "Oh, saya cuma cari sesuatu di internet," jawab Alia dengan gugup. Pak Hasan tersenyum bijaksana. "Kadang-kadang internet memang bisa membuka banyak rahasia, ya." Alia tersenyum kecil dan segera mengemasi barangnya. Ia tidak ingin orang lain tahu betapa besar rahasia yang baru saja ia temukan. Sepanjang jalan pulang, pikiran Alia berputar tak karuan. Ia merasa ada harapan sekaligus ketakutan. Harapan karena sekarang ia tahu bahwa suaminya memiliki masa depan yang cerah, dan mungkin kehidupannya akan berubah menjadi lebih baik. Tapi ketakutan juga menghantui hatinya. Apa sebenarnya alasan Rafa menyembunyikan identitasnya? Apakah ia menikahi Alia hanya demi melunasi hutang keluarganya? Apakah Rafa benar-benar tulus? Saat tiba di rumah, Rafa sudah menunggu di depan pintu. Matanya yang tenang menyambut Alia, tetapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Alia tidak bisa menjelaskan apa, tapi ia merasa Rafa tahu bahwa rahasianya mulai terbuka. Rafa mengajak Alia duduk di ruang tamu. Ia memegang tangan Alia dengan lembut. "Kamu tahu sesuatu, kan?" katanya pelan. Alia mengangguk, tanpa bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku tidak bermaksud menyembunyikan semuanya darimu. Aku hanya takut kehilangan kamu jika kamu tahu kebenarannya," Rafa melanjutkan dengan suara serak. Alia mengusap air matanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi, Rafa. Tapi aku ingin kamu jujur padaku." Malam itu, Rafa mulai membuka cerita masa lalunya. Tentang kecelakaan yang mengubah hidupnya. Tentang bagaimana ia bangkit dan membangun kerajaan bisnisnya. Dan tentang alasan sebenarnya mengapa ia menikahi Alia. Alia mendengarkan dengan seksama.
Untuk pertama kalinya, ia melihat Rafa bukan hanya sebagai pria dengan cacat fisik, tetapi sebagai sosok yang penuh luka, kekuatan, dan rahasia besar. Malam itu, dunia Alia berubah. Dari gadis desa yang hanya tahu kehidupan sederhana, ia kini tahu bahwa ia menjadi bagian dari dunia yang jauh lebih rumit dan mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, cerita mereka baru saja dimulai. Rahasia Rafa hanyalah permukaan. Masih ada banyak misteri yang menunggu untuk terungkap. Dan Alia harus memutuskan apakah ia siap untuk menjalani hidup yang penuh drama dan intrik itu. Sejak malam itu, pikiran Alia tak pernah tenang. Apa yang ia temukan tentang Rafa di warnet desa masih terus berputar di benaknya seperti lingkaran yang tak berujung. Rasa penasaran yang dulu hanya berupa bisikan kecil kini berubah menjadi badai emosi yang mengombang-ambing hatinya. Alia mulai merasa bahwa selama ini ia hanya mengenal permukaan Rafa. Padahal pria itu menyimpan dunia yang jauh lebih luas dan rumit di balik sosoknya yang sederhana dan tertutup. Suatu pagi, saat mentari baru menyinari desa yang masih basah oleh embun, Alia memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi. Ia kembali ke warnet, kali ini dengan niat yang lebih kuat. Tidak sekadar mencari informasi acak, ia ingin memastikan apa yang sudah didengarnya dan lihat sebelumnya benar-benar fakta. Dengan tangan gemetar dan perasaan campur aduk, ia membuka komputer dan mengetik nama lengkap Rafa yang ia dapatkan dari satu dokumen kecil yang pernah ia lihat tersembunyi di meja Rafa. Nama itu adalah Rafa Adrian. Hasil pencarian langsung membawanya ke halaman resmi sebuah perusahaan properti besar bernama Rafa Group. Jantung Alia berdetak sangat kencang ketika membuka situs perusahaan yang tampak mewah dan profesional. Logo Rafa Group terpampang besar dengan desain modern dan penuh kemewahan. Ia membaca dengan seksama profil perusahaan itu. Perusahaan yang bergerak di bidang properti, konstruksi, dan pengembangan lahan-lahan strategis di berbagai kota besar. Semua proyek besar yang selama ini disebut Rafa di telepon ternyata benar-benar nyata. Namun, yang membuat Alia benar-benar terkejut adalah ketika ia menemukan daftar properti yang dimiliki Rafa Group. Salah satunya adalah rumah kecil yang selama ini ditinggali keluarganya. Di laman daftar properti, alamat rumah Alia tercatat dengan jelas dan secara resmi atas nama Rafa Group. Seketika, dunia Alia seperti runtuh dan mengambang di tengah kebingungan yang luar biasa. Ia duduk terpaku di depan layar komputer warnet, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. Semua yang selama ini Alia anggap sebagai kenyataan sederhana dan pahit, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas rahasia besar. Rumah yang ia kira milik keluarganya selama ini, sebenarnya bukan milik mereka. Itu milik Rafa, pria yang selama ini dianggapnya hanya pria cacat yang tak berharga dan beban. Rasa bersalah dan malu memenuhi hatinya. Ia menyadari betapa ia selama ini bersikap dingin, kasar, bahkan menyimpan kebencian terhadap Rafa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia merasa dirinya begitu bodoh dan rapuh. Menilai sesuatu hanya dari apa yang tampak di permukaan tanpa berusaha memahami lebih dalam. Hari itu, Alia kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Ia ingin mengungkap semua kepada Rafa, tapi sekaligus takut akan reaksinya. Apakah Rafa akan marah? Apakah ia akan merasa dikhianati? Apakah pernikahan yang selama ini terasa sunyi dan dingin bisa berubah menjadi sesuatu yang lain jika Alia tahu kebenaran? Saat ia tiba di rumah, Rafa sudah menunggu di teras. Tatapan matanya yang biasa tenang dan lembut kali ini tampak menyembunyikan sesuatu. Alia ingin segera mengungkapkan semua, namun ia terdiam, takut kata-katanya akan melukai Rafa. Rafa? Suara Alia bergetar saat akhirnya ia memberanikan diri. Aku tahu semuanya sekarang. Rafa menatap Alia dengan wajah tanpa ekspresi. Matanya tetap teduh, namun seolah ada beban berat yang tidak diucapkan. Ia diam saja, tidak menyangkal maupun membenarkan. Kenapa kamu tidak pernah bilang?
Tanya Alia dengan suara hampir patah. Rafa menghela napas panjang. Aku takut kamu akan pergi, Alia. Aku takut kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku bukan seperti yang kamu kira selama ini. Alia merasa hatinya hancur mendengar jawaban itu. Ia menyadari bahwa selama ini Rafa hidup dengan rasa takut yang sama besar seperti yang ia rasakan sekarang. Rafa menyembunyikan identitasnya bukan karena ingin menipu, tapi karena trauma dan ketakutan yang mendalam. Aku minta maaf, Rafa. Aku terlalu cepat menilai dan terlalu dingin padamu. Aku ingin mencoba mengerti sekarang, kata Alia sambil menunduk, mencoba menahan air mata. Rafa tersenyum tipis, seolah lega karena akhirnya Alia mulai mengerti. Namun, senyum itu juga menyiratkan kesedihan yang dalam, karena rahasia yang selama ini ia simpan begitu besar dan berat untuk dipikul sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Alia. Ia mulai membuka diri dan perlahan-lahan berusaha memahami Rafa bukan hanya sebagai suami yang sederhana, tapi sebagai sosok besar yang penuh rahasia dan luka. Meski demikian, Rafa tetap diam soal beberapa hal. Ia tidak pernah bercerita banyak tentang bisnisnya atau keluarga besarnya. Alia sadar bahwa ada batas yang tidak boleh ia langkahi, seolah Rafa melindungi dirinya dengan tembok besar yang tak bisa ditembus. Namun, rasa bersalah Alia tak kunjung hilang. Ia merasa harus menebus kesalahannya selama ini. Ia mulai membantu Rafa dalam hal-hal kecil, mencoba membuat suasana rumah lebih hangat. Walau Rafa tak pernah meminta, Alia yakin ini adalah cara kecilnya menunjukkan rasa terima kasih dan penyesalan. Tetapi di balik itu semua, suara-suara di desa mulai kembali. Gosip tentang Alia menikah dengan pria cacat demi uang mulai mereda setelah beberapa orang mendengar kabar tentang Rafa. Namun, bukan tanpa risiko. Ada bisik-bisik lain, desas-desus bahwa Rafa sebenarnya bukan pria yang sederhana, dan Alia kini menjadi bagian dari dunia orang-orang kaya dan berkuasa. Beberapa tetangga bahkan mulai memperhatikan perubahan gaya hidup Alia yang perlahan mulai berbeda. Meskipun Alia berusaha tetap rendah hati. Alia menyadari bahwa hidupnya kini berada di persimpangan jalan yang penuh dengan pilihan sulit. Ia harus memutuskan apakah akan terus hidup dalam ketidakpastian dan rahasia, atau menerima semua konsekuensi dari pernikahan ini dan menjalani hidup yang baru dengan Rafa. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di teras rumah, Rafa menatap langit penuh bintang dan berkata, "Alia, aku tahu ini berat bagimu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menikahimu bukan karena hutang keluargamu, bukan juga karena ingin membayar apa yang sudah terjadi. Aku menikahimu karena aku melihat keberanian dan ketulusan yang jarang dimiliki orang lain." Kata-kata itu membuat hati Alia bergetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai bukan sebagai beban, tapi sebagai seseorang yang berarti dalam hidup Rafa. Meski perjalanan mereka masih panjang dan penuh dengan rahasia yang belum terungkap, Alia kini tahu satu hal pasti, ia tidak lagi sendirian. Menutup dengan rasa haru dan kehangatan yang perlahan tumbuh di antara dua insan yang terikat oleh takdir dan rahasia besar. Namun, Alia tahu bahwa masih banyak misteri yang harus ia ungkap dan cobaan yang harus mereka hadapi bersama. Pagi itu udara di sekitar rumah Rafa terasa agak tegang sejak Alia melihat bayangan dua sosok yang dikenalnya berjalan pelan melewati gerbang. Ayah dan ibu Alia hadir di depan pintu rumah yang selama ini ia tinggali bersama Rafa. Mereka datang tanpa pemberitahuan, tanpa salam hangat, hanya dengan wajah yang penuh tuntutan dan ekspresi yang sulit dibaca. Alia merasakan jantungnya berdebar kencang, campuran antara khawatir dan kecewa. Selama ini, hubungan Alia dengan orang tuanya memang tidak pernah akur, apalagi setelah pernikahan yang penuh tekanan itu. Namun, kedatangan mereka kali ini membawa gelombang masalah baru yang bahkan lebih berat dari apa yang pernah Alia bayangkan. Ayah Alia segera membuka pembicaraan dengan suara lantang dan nada menuntut. "Rafa,
Kami datang bukan sekadar bertamu. Kami ingin bicara soal uang. Uang bulanan yang selama ini kamu berikan pada Alia, kami rasa sangat kurang. Kami sudah berjuang membesarkan Alia dengan susah payah. Dan sekarang setelah dia menikah denganmu, kami menuntut agar jumlah itu dinaikkan. Kami merasa berhak atas itu semua. Ibu Alia yang dari tadi berdiri di samping suaminya menimpali dengan suara lebih tajam. Betul, Rafa. Kalau memang kamu sudah punya uang banyak, tak ada salahnya kamu tunjukkan kesungguhanmu dengan menjual sebagian hartamu atau minimal menghibahkan tanah keluarga yang selama ini kamu kuasai. Alia kan masih keluarga kami. Jangan biarkan dia terus terjebak dalam hidup susah yang kami alami. Suasana menjadi semakin panas. Alia yang berdiri di samping Rafa hanya bisa menatap ayah dan ibunya dengan perasaan campur aduk, antara malu, marah, dan sedih. Ia merasa seperti anak kecil yang harus menjadi penengah di antara dua dunia yang saling bertentangan. Rafa yang selama ini dikenal tenang dan sabar kali ini terlihat berbeda. Senyum ramah yang biasanya menghiasi wajahnya mulai memudar. Matanya yang dalam menatap ayah dan ibu Alia penuh dengan keheningan dan ketegangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rafa tetap diam, tak membalas satu kata pun dari tuntutan orang tua Alia. Namun, diamnya itu justru terasa lebih menusuk hati. Seolah-olah ada badai yang berkecamuk di dalam dirinya. Tapi ia memilih menahan semua itu agar tidak melebar menjadi pertengkaran yang lebih besar. Alia bisa merasakan beratnya beban yang Rafa pikul saat itu. Meski begitu, Rafa tetap berdiri tegak, mencoba menunjukkan ketegasan dan kebijaksanaan di tengah tekanan yang datang dari luar. Orang tua Alia tak peduli dengan sikap Rafa yang tenang itu. Mereka terus mendesak, menuntut sesuatu yang menurut mereka sudah menjadi hak mereka. Mereka bahkan mulai membicarakan masa lalu Alia, segala pengorbanan yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka merasa dirugikan oleh pernikahan yang dianggap tidak membawa perubahan signifikan bagi hidup keluarga mereka. Alia mendengarkan semua itu dengan hati yang hancur. Ia tahu orang tuanya memang keras dan penuh ambisi, tapi cara mereka menyerang Rafa terasa begitu kejam dan tidak adil. Ketika suasana mulai memanas, Alia memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya bergetar tapi penuh tekad. Ayah, Ibu, tolong jangan seperti ini. Rafa sudah memberikan yang terbaik untukku. Dia bukan hanya suami yang baik, tapi juga pria yang sangat bertanggung jawab. Aku tahu semua ini sulit untuk kalian terima, tapi aku minta tolong jangan memaksa Rafa dengan tuntutan yang berlebihan. Namun, perkataan Alia justru memancing kemarahan ayahnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma anak yang dipaksa menikah. Kami yang berjuang untukmu selama ini. Rafa bisa saja baik, tapi dia harus tunjukkan kalau dia benar-benar bisa bertanggung jawab secara materi. Kalau tidak, kamu harus mengikuti saran ibu dan memaksa dia jual harta atau hibahkan tanah keluarga. Ucapan itu seperti cambukan bagi Rafa. Ia menunduk sejenak, menenangkan diri, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Saya tidak akan biarkan pernikahan ini menjadi alat untuk mempermainkan harta atau uang, katanya dengan suara yang tegas tapi tenang. Kalau saya punya sesuatu, saya akan gunakan dengan bijak, bukan untuk menuruti tuntutan yang tidak adil. Kata-kata Rafa membuat suasana menjadi sunyi sesaat. Ayah dan ibu Alia tampak terkejut, tidak menyangka Rafa bisa berkata demikian. Mereka merasa harga diri mereka tercabik, tapi Rafa tidak tergoyahkan. Ada sesuatu dalam diri Rafa yang membuatnya berdiri tegak dan tidak gentar meski diserang oleh orang tua Alia. Alia memandang Rafa dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan campuran perasaan bangga dan sedih. Bangga karena Rafa mampu berdiri untuk dirinya dan pernikahan mereka. Sedangkan sedih karena konflik ini datang dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, bukan menjadi sumber masalah. Setelah itu, suasana di rumah Rafa menjadi sangat tegang. Orang tua Alia tidak langsung pergi.
Mereka tetap berada di sana, memandang Rafa dengan tatapan penuh kecemburuan dan ketidaksenangan. Mereka berbicara dengan suara rendah, seolah sedang menyusun rencana untuk menekan Rafa agar memenuhi tuntutan mereka. Di balik semua itu, Rafa menyimpan rasa sakit dan luka yang tak terlihat. Ia tahu, jika ia menyerah pada tuntutan orang tua Alia, pernikahan mereka akan kehilangan makna. Namun, jika ia tetap bertahan, konflik ini bisa mengancam keharmonisan yang selama ini mulai tumbuh secara perlahan antara dia dan Alia. Alia yang menyaksikan semuanya merasa hatinya terbelah. Ia mencintai Rafa dan ingin melindungi rumah tangga mereka. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan orang tuanya yang sudah berkorban besar selama ini. Perasaan bersalah itu semakin membebani pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah cinta dan ketulusan cukup untuk menghadapi kenyataan pahit ini? Hari-hari berikutnya, Alia dan Rafa menjalani hidup dengan beban baru. Perasaan yang tadinya mulai menghangat kini harus menghadapi dinginnya perselisihan dengan orang tua Alia. Rafa mulai lebih sering menyendiri, merenung dan menatap jauh ke depan dengan pandangan penuh keraguan. Alia pun tak jarang menangis diam-diam, berharap suatu saat konflik ini bisa menemukan jalan keluar yang baik. Namun, di tengah kesunyian itu, Rafa tak pernah menunjukkan sikap menyerah. Ia tetap menjalankan bisnisnya dengan penuh dedikasi, menyembunyikan luka hatinya agar Alia tak terbebani. Rafa ingin membuktikan bahwa ia bukan hanya sekadar pria cacat yang menikah karena hutang, tapi pria yang mampu menjaga dan membahagiakan Alia, meskipun harus berjuang melawan tuntutan orang lain. Di sisi lain, orang tua Alia tetap menuntut tanpa henti. Mereka mulai menyebar kabar bahwa Rafa bukanlah suami yang baik, dan Alia harus segera mengambil langkah untuk menyelamatkan masa depannya. Gosip dan tekanan sosial mulai muncul, membuat kehidupan Alia semakin berat. Namun, ia tahu satu hal, ia harus kuat, demi Rafa, demi masa depannya, dan demi cintanya yang mulai tumbuh meski dalam bayang-bayang luka dan rahasia. Rafa dan Alia yang duduk bersama di ruang tamu, saling menggenggam tangan, mencoba saling menguatkan di tengah badai yang menghadang. Senyum Rafa memang sudah hilang sebagian, tapi matanya tetap berkilat dengan tekad untuk tidak menyerah. Alia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan siapapun merusak kebahagiaan yang sedang mereka bangun, apapun risikonya. Udara di rumah Rafa terasa berbeda, penuh dengan ketegangan yang tak kasat mata. Alia berdiri di sudut ruang tamu, mencoba menguatkan hati yang semakin rapuh. Ia baru saja menyaksikan pertemuan yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan antara Rafa, suaminya yang selama ini dianggap lemah oleh orang lain, dengan kedua orang tuanya yang selama ini memandang rendah dan menuntut tanpa henti. Tapi kali ini, Rafa tak lagi seperti pria yang diam dan pasrah. Ada sesuatu yang berbeda, sebuah kemarahan yang tersalurkan dengan elegan dan penuh kewibawaan. Rafa memulai pembicaraan dengan nada suara yang tenang namun penuh keyakinan. Ayah, ibu, saya tahu kalian datang dengan harapan dan tuntutan yang besar. Tapi saya ingin kalian tahu fakta sebenarnya tentang rumah yang selama ini kalian tempati. Ia menepuk sebuah berkas yang tergeletak di meja, sebuah dokumen resmi yang tampak berat dan penting. Rumah itu sudah menjadi milik perusahaan saya, Rafa Group, karena kalian gagal melunasi hutang yang selama ini menumpuk. Semua sudah tercatat dengan jelas di notaris. Mendengar itu, ayah Alia yang sejak tadi penuh ekspresi marah dan kecewa, tampak terhenyak sejenak. Wajahnya yang biasanya keras berubah menjadi kaku. Sementara ibu Alia menggigit bibirnya, tak kuasa berkata-kata. Rafa melanjutkan dengan sikap tegas, saya tidak di sini untuk berkonflik, tapi untuk menegakkan kebenaran. Jika kalian masih merasa ada hak yang harus diperjuangkan, saya sarankan hentikan segala tuntutan dan gangguan yang kalian lakukan terhadap Alia dan saya. Saya sudah mengambil langkah hukum yang jelas dan profesional. Suaranya tidak meninggi,
Tapi setiap kata yang keluar dari mulut Rafa berisi kekuatan yang sulit untuk dilawan. Alia memperhatikan bagaimana Rafa berdiri dengan tegap meski dengan tongkat bantu yang menopang tubuhnya. Dalam dirinya ada aura seorang pria yang bukan hanya sekadar cacat fisik, tapi juga pemimpin yang memiliki kendali penuh atas keadaan. Alia merasa seperti melihat sosok baru suaminya yang selama ini tersembunyi di balik diam dan kesederhanaannya. Melihat sikap Rafa yang tak tergoyahkan, ayah dan ibu Alia mulai mundur selangkah demi selangkah. Mereka sadar bahwa mereka sedang menghadapi pria yang bukan hanya kaya raya, tapi juga punya integritas tinggi. Orang tua Alia mencoba mengelak, tapi Alia masih keluarga kami. Kami berhak atas perhatian dan dukungan, bukan seperti ini. Rafa menatap tajam. Saya tidak pernah meremehkan keluarga siapapun. Tapi kalian sudah melewati batas dengan tuntutan yang tak masuk akal dan tekanan yang membuat Alia menderita. Di rumah ini, Alia dan saya yang memegang kendali, bukan kalian. Ia melangkah maju dan berkata dengan penuh ketegasan, saya minta kalian keluar dari sini dan hentikan segala bentuk tekanan terhadap Alia. Ini bukan hanya soal rumah atau uang, tapi soal harga diri dan kebahagiaan keluarga kecil saya. Perlahan, ayah dan ibu Alia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Mereka tahu perlawanan mereka sudah berakhir. Dengan wajah yang masih sulit untuk menerima kenyataan, mereka meninggalkan rumah Rafa tanpa sepatah kata perpisahan. Alia menatap mereka pergi dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sedih yang sangat dalam melihat orang tuanya pulang dengan hati hancur. Tapi juga ada perasaan lega karena sebuah babak kelam dalam hidupnya akhirnya mulai tertutup. Setelah pintu tertutup rapat, Rafa menarik napas panjang dan menoleh pada Alia. Aku tahu ini berat untukmu, Alia. Katanya dengan suara lembut yang berbeda dari saat berbicara kepada orang tuanya. Tapi aku ingin kau tahu, aku di sini untuk melindungimu, bukan untuk menjadi beban atau musuhmu. Alia menunduk, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ditahan lagi. Ia merasa campuran rasa bersalah, lega, dan terharu menyeruak di dadanya. Selama ini ia hanya melihat Rafa sebagai pria cacat yang dipaksakan menikahinya demi utang keluarga. Tapi sekarang, di hadapannya berdiri seorang pria yang kuat, penuh harga diri, dan mencintainya dengan tulus meskipun caranya mungkin tidak seperti yang Alia bayangkan. Aku salah, Rafa, ucap Alia pelan dengan suara terputus-putus. Aku menilai kau hanya dari apa yang orang katakan, dari fisik dan keadaan kita. Tapi kau lebih dari itu. Kau pria yang hebat. Rafa tersenyum tipis, aku hanya ingin kau percaya padaku. Aku ingin kita bangun masa depan bersama, bukan terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Sejak hari itu, Alia mulai melihat Rafa dengan mata yang berbeda. Rasa hormat dan cinta yang mulai tumbuh perlahan menggantikan keraguan dan kesedihan yang selama ini menguasai hatinya. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh tantangan, tapi untuk pertama kalinya ia merasakan harapan yang nyata. Di sisi lain, Rafa juga mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Ia mulai menceritakan tentang perjuangannya, tentang bisnis yang selama ini dijalankan, dan bagaimana ia berjuang bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Alia dan masa depan mereka. Alia merasa hatinya semakin dekat dengan Rafa, dan ia pun bertekad untuk menjadi pendamping yang kuat bagi suaminya. Alia dan Rafa duduk berdampingan di balkon rumah, menatap langit senja yang berwarna jingga. Angin sore membawa harapan baru, menandai awal sebuah babak baru dalam kehidupan mereka yang penuh liku. Meski banyak luka yang harus disembuhkan, mereka percaya bahwa bersama, mereka bisa melewati semuanya. Alia menyandarkan kepala pada bahu Rafa, dan untuk pertama kalinya ia merasa tenang, merasa di rumah. Suara Rafa yang lembut di telinganya membuat segala rasa sakit perlahan memudar. Ini bukan hanya tentang rumah atau harta, tapi tentang cinta yang mulai tumbuh di tengah badai kehidupan yang pernah mereka lalui.
Dan Alia tahu, kemarahan Rafa yang elegan itu bukan hanya sebuah kemarahan biasa, tapi sebuah pernyataan cinta dan ketegasan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu suasana di rumah Rafa terasa berbeda dari biasanya. Ada keheningan yang tidak canggung, melainkan penuh dengan harapan dan kehangatan yang mulai tumbuh perlahan. Alia duduk di ruang tamu, menunggu Rafa yang sejak pagi sibuk di ruang kerjanya. Ia tahu hari ini adalah saat yang penting, momen di mana Rafa akan membuka hati dan membagi kisah hidupnya yang selama ini tersembunyi. Perasaan campur aduk mengisi dadanya, antara rasa takut akan kenyataan dan harapan akan masa depan yang baru. Ketika Rafa keluar dari ruangannya, Alia menyadari ada sesuatu yang berbeda pada ekspresinya. Tatapannya lembut, namun penuh ketegasan. Ia mengajak Alia duduk berdampingan di sofa yang sederhana tapi nyaman. "Alia," Rafa memulai dengan suara yang tenang namun berat penuh arti. "Ada banyak hal yang selama ini aku sembunyikan darimu. Hari ini aku ingin kau tahu semuanya, tentang siapa aku sebenarnya, dan kenapa aku memilih hidup seperti ini." Alia menatap Rafa dengan penuh perhatian, membiarkan dirinya terbuka sepenuhnya untuk mendengar. Rafa menghela napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah hidupnya yang penuh liku. Ia bercerita tentang masa mudanya yang penuh semangat dan ambisi. Rafa adalah anak seorang pengusaha sukses yang punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Namun suatu kecelakaan tragis mengubah segalanya. Sebuah kecelakaan mobil yang membuatnya kehilangan kemampuan untuk berjalan tanpa bantuan tongkat. Saat itu, kata Rafa dengan suara bergetar, "Hidupku runtuh. Aku kehilangan semua yang pernah aku miliki, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Aku merasa dunia ini sudah menolakku." Ia mengusap matanya dengan tangan yang kuat meskipun sedikit gemetar. "Aku punya pilihan, menyerah pada nasib, atau bangkit dengan cara yang berbeda." Alia menggenggam tangan Rafa erat, memberikan dukungan tanpa kata. Rafa melanjutkan, "Aku memilih untuk hidup sederhana, tidak seperti yang orang kira. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya pria yang cacat secara fisik, tapi juga punya hati dan tekad yang kuat. Aku membangun Rafa Group dari nol, dengan segala kerja keras dan kejujuran. Dan aku mencari istri yang bukan karena harta atau status, tapi yang tulus mencintaiku apa adanya." Alia terdiam, hatinya bergetar mendengar pengakuan Rafa. Selama ini, ia melihat Rafa hanya sebagai pria yang dipaksa menikahinya. Tapi kini ia melihat sisi lain yang belum pernah ia kenal. Sisi Rafa yang rapuh namun kuat, yang penuh harapan meski diselimuti luka lama. "Aku tahu aku bukan pilihanmu yang pertama, Alia," kata Rafa dengan lirih. "Tapi aku ingin kau tahu, aku memilihmu karena aku percaya padamu. Aku percaya kau punya hati yang tulus dan jiwa yang kuat." Air mata mulai mengalir di pipi Alia, membasahi tangannya yang masih menggenggam tangan Rafa. Ia merasa malu dengan sikapnya selama ini yang penuh keraguan dan ketakutan. Kini, ia menyadari bahwa cinta sejati tidak dilihat dari penampilan atau status, tapi dari ketulusan hati dan rasa saling percaya. "Rafa," ucap Alia dengan suara penuh haru, "aku salah menilai. Aku terlalu takut kehilangan masa depan yang kubayangkan, sampai aku lupa bahwa masa depan terbaik adalah yang kita bangun bersama." Rafa tersenyum hangat, dan tanpa ragu ia merangkul Alia dalam pelukan yang lembut namun kuat. "Aku berjanji akan selalu ada untukmu, mendampingimu melalui semua tantangan dan kebahagiaan." Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Alia dan Rafa duduk berdampingan di beranda rumah mereka. Angin malam membawa kesejukan yang menenangkan jiwa, sementara mereka saling berbagi mimpi dan harapan yang baru tumbuh. Alia memandang mata Rafa yang penuh ketulusan, lalu perlahan menggenggam tangannya erat. Dengan suara yang penuh rasa terima kasih, ia berkata, "Terima kasih sudah memilih aku, Rafa.
Aku ingin menjalani hidup ini bersamamu, tanpa ada rahasia lagi. Rafa membalas genggaman itu dengan senyum tulus. Dan aku berjanji akan menjaga dan mencintaimu seumur hidupku. Mereka tahu jalan di depan tidak akan selalu mudah. Ada luka masa lalu, ada prasangka orang lain, dan ada tantangan hidup yang pasti akan datang. Tapi kali ini, mereka siap menghadapinya bersama. Dengan cinta yang tumbuh dari ketulusan, pengertian, dan keberanian untuk membuka hati. Alia pun merasa hatinya semakin ringan. Seolah beban berat yang selama ini dipikul mulai terangkat. Ia mulai memandang masa depan dengan optimisme yang baru. Percaya bahwa apapun yang terjadi, selama Rafa ada di sisinya, ia tidak akan pernah sendiri lagi. Disinilah permulaan sebuah kisah baru. Kisah cinta yang bukan hanya tentang keindahan dan kebahagiaan, tapi juga tentang keteguhan dan keberanian untuk menerima segala kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Kisah Alia dan Rafa yang selama ini tersembunyi dalam diam dan keraguan, kini mulai mekar menjadi sebuah cinta yang nyata dan penuh harapan. Dan di balik itu semua, rumah sederhana mereka kini terasa hangat dan penuh arti. Sebuah tempat di mana cinta tumbuh, dan masa depan mulai terukir dengan janji yang tulus dan hati yang terbuka. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tak mudah. Kadang, apa yang terlihat dari luar tidak selalu menggambarkan kebenaran di dalamnya. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan atau statusnya. Cinta sejati lahir dari ketulusan hati, pengertian, dan keberanian untuk menerima kekurangan serta kelebihan orang lain. Percayalah bahwa setiap orang punya cerita dan perjuangan yang tak terlihat oleh mata. Jadi, jangan cepat menghakimi atau menyerah sebelum kita benar-benar memahami. Ketulusan dan kesabaran adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan bermakna. Selalu berikan kesempatan pada hati untuk membuka diri, dan jangan takut untuk mencintai dan dicintai, meski jalannya penuh rintangan. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus akan menguatkan dan membawa kita pada kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti perjalanan kisah Alia dan Rafa. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan membuka mata kita semua untuk lebih menghargai arti cinta dan pengorbanan dalam kehidupan. Jangan lupa, selalu jaga hati dan semangat, karena setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kebahagiaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap semangat, dan selalu sebarkan cinta di sekelilingmu. Salam hangat.